Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, nama saya adalah Bapak Saifuddin dari SMK Muhammadiyah 2 Tulungagung. Pada saat ini akan menyampaikan pembelajaran dengan judul Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada tahun 1601 atau pada abad 17, Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman telah datang ke Indonesia dengan tujuan pertama menjajah, yang kedua menyebarkan agama Kristen. Sejak saat itu semua tempat, semua daerah di Indonesia sudah berhasil ditaklukkan atau dijajah oleh Belanda. Dan sejak saat itu pula fungsi pesantren yang sebelumnya adalah sebagai tempat pendidikan menjadi markas perjuangan para kiai. Anak-anak sekalian, jadi pada saat itu para kiai telah mendengungkan yaitu yang namanya resolusi jihad. Jadi berperang melawan Belanda itu adalah jihad, di mana orang yang meninggal jaminannya adalah surga. Karena semangat umat Islam, semangat para santri pada saat itu yang begitu rupa, sehingga Belanda kewalahan. Belanda kewalahan, akhirnya Belanda mengadakan penindasan pada umat Islam bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan atau sejarah masuknya agama Islam di Indonesia, coba bisa kita lihat. Jadi ini sebagai reaksi dari apa yang telah dilakukan Belanda. Jadi pada tahun 1821 sampai tahun 1837 di Sumatera Barat telah terjadi perang yang namanya perang Kadri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Kemudian di Jawa juga ada yang namanya perang Jawa. Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Jadi itu terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Jadi di Jawa diwakili oleh Pangeran Diponegoro, kemudian di Sumatera diwakili oleh Tuanku Imam Bonjol. Kemudian di Jawa Timur ini terkenal dengan yang namanya perang 10 November. Jadi ini yang dikomandani oleh Bung Tomo. Jadi Bung Tomo yang berasal dari Sido Sremo ketika itu menggerakkan semua santri yang berasal dari Sidro Sermo, sehingga para santri setelah sholat Jumat dengan memakai sarung itu menuju ke Tugu Pahlawan. Peristiwa itu terkenal dengan yang namanya perang 10 November. Anak-anak sekalian, jadi Belanda, jadi bangsa Indonesia, menurut saya para pahlawan ketika itu merasa bahwa untuk menaklukkan Belanda dengan menggunakan senjata itu ternyata sulit. Akhirnya para pejuang ketika itu merubah strategi, sehingga perang yang awalnya itu dengan senjata dirubah dengan membentuk organisasi. Organisasi yang pertama dibentuk itu adalah Syarikat Islam. Ini sebelumnya adalah Syarikat Dagang Islam yang dikomandani oleh Dr. Saman Budi dan Dr. Cokro Aminoto, kemudian berubah menjadi Syariat Islam. Kemudian pada tanggal 18 November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan perkumpulan yang namanya Muhammadiyah. Perkumpulan ini berpusat di kota Yogyakarta, kemudian lebih dititikberatkan masalah pendidikan dan masalah sosial. Kemudian di samping Muhammadiyah ada yang namanya Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari
pada bulan Januari tahunnya 1926. Itu adalah organisasi-organisasi sebelum kemerdekaan yang bergerak di bidang keagamaan. Kemudian ada organisasi yang lain yang bergerak di bidang sosial, misalnya ada Budi Utomo dan lain sebagainya. Mungkin itu anak-anak yang bisa Bapak Saifuddin sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada saat ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.